Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehat semua teman-teman? Masih betah berpuasa? Masih betah taraweh? Masih betah sahur? Masih betah sendiri? Awas, jangan salah jawab. Bulan Ramadan kata-katanya jadi doa. Masih betah sendiri enggak? Masya Allah ya. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir makan sahur sendiri, amin. Gimana rasanya makan sahur sama teman kos-kosan? Enak nggak? Bosan nggak? Mudah-mudahan tahun depan udah ada yang nemenin makan sahur. Ganti teman kos-kosan. Makasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Kalian terbaik. Di sini ada banyak anak-anak komunitas. Saya yakin di sini dari berbagai macam mazhab anak muda. Jadi kita punya banyak mazhab, ada anak street dengan BMX-nya, dengan skateboardnya, parkournya, anak bola, anak segala macam. Walaupun beda mazhab, tapi satu status. Amin. Apa statusnya? Jangan jomblo doang, jomblo fisabilillah. Jadi walaupun jomblo, sabarnya berpahala insya Allah. Dan sekarang udah buka puasa, jadi saya udah boleh ngebully ya. Kalau siang nggak boleh, ntar batal puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Allah sendiri ngasih testimoni tentang Islam. Innad dina indallahil Islam. Allah sendiri kasih testimoni tentang Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan selain sempurna, Islam juga agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu adalah rumus dasarnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian. Allah tuh gak pengen menyusahkan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mau membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Setelah Allah berfirman ittaqullaha haqqa tuqatih, maka kemudian Allah juga berfirman fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah menyeimbangkannya dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kaidah dasar agama Islam itu mudah. Syariat Islam mudah banget. Salah satu bukti bahwa syariat Islam itu mudah apa? Syariat pernikahan. Setuju nggak? Ustadz, kalau syariat pernikahan itu mudah, kenapa masih banyak jomblo? Berarti syariat nikah itu susah dong Ustadz? Enggak, syariat Islam itu mudah. Syariat pernikahan itu mudah. Yang menyusahkan pernikahan itu bukan Islam, tapi calon mertua. Islam gampang. Ada nggak syarat menikah itu di dalam Islam harus ditanya dulu kerjanya apa? Boleh nggak nanya kayak gitu? Boleh nggak yang cowok-cowok nih? Bagus jawabnya nih. Yang sebelah sini ya, yang sebelah sini namanya Imam Hunters. Yang sebelah sini namanya Makmum Lovers. Saya pengen nanya kepada Makmum Lovers, setuju nggak kalau syarat pernikahan itu harus punya penghasilan yang gede? Terus gimana kasih makan istri kalau nggak punya penghasilan? Mantan. Di sini jawabannya meyakinkan, nggak tahu ya depan calon mertua ya. Begitu datang nanya kerja apa deh? Nah itu Pak masalahnya. Jadi syariat pernikahan itu gampang sebetulnya. Yang bikin dia susah bukan Allah. Kalau dalam syariat Islam gampang banget akad nikah itu cuman gini doang, jabat tangan. Kemudian calon mertua bilang saya nikahkan putri saya sekian sekian sekian. Kemudian dia jawab saya terima nikahnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak hafal, bisa nyontek pakai teks gitu ya. Kalau salah sekali bisa diulang lagi. Jadi nggak kayak pin. Kalau salah 3 kali diblok. Saya terima nikahnya, salah lagi. Udah ya, tinggal 2 kesempatan ya. Terus mantannya ngedoain, ya Allah salah lagi gitu. Salah 3 kali masih bisa diulang. Salah 10 kali bisa diulang, gak masalah. Yang penting dia niat pengen nikah, semuanya sepakat, tinggal akad aja tuh. Dan akad itu sederhana banget loh teman-teman. Hanya kata-kata kayak gitu doang, yang tadi nyontek dengan tulisan mengubah status seorang laki-laki dan perempuan. Yang tadinya pandang-pandangan aja nggak boleh, yang tadinya boncengan berdua hampir nggak boleh, yang tadinya sentuhan maaf diulang, yang tadinya bonceng nggak boleh. Udah gitu salaman atau bersentuhan sebagian mazhab bilang nggak boleh gitu ya. Sekarang semuanya boleh. Yang tadinya ngapa-ngapain dosa, sekarang ngapa-ngapain berpahala. Memandang berguguran dosa, kan keren nih. Jadi pagi-pagi duduk aja tuh, melihat istri rempong lalala. Lo ngapain? Lagi pengen menggugurkan dosa. Cuman ngeliat doang gitu. Pernah nggak nih, saya pengen nanya ya, pernah nggak kalian ngerasain menatap mata pasangan dalam dan lama gitu? Nggak pernah kan? Makanya makin lama makin banyak dosa yang berguguran. Jadi kayak kita tuh adu gitu ya, siapa yang kuat-kuatan nggak berkedip. Tapi harus dekat gitu, dekat pandang-pandangan. Siapa yang berkedip duluan nanti dihukum. Nggak usah tanya hukumannya apa. Dan itu cuma bisa dilakuin sama pasangan halal. Kebayang nggak sama teman kos-kosan kayak gitu-gitu aja? Itu kan ngeri banget, bahaya. Nonton Muhammad Salah main Liverpool lawan Real Madrid, kalau kalah nangis nggak ada yang ngasih tisu.
Nangis aja sendiri, terus nyari tisu di dapur, ngambil kain lap di dapur, ternyata bekas cabe sekalian. Beda banget status orang yang masih sendiri sama yang udah ada pasangan. Berangkat kerja nggak ada yang doain. Masya Allah ya. Tadi ngomongin apa? Syariat ya, syariat. Saya nggak mau terlalu jauh, kasihan. Daripada nanti malam nggak bisa tidur terus nggak sahur. Nikah, balik lagi. Akadnya tuh sederhana banget loh. Cuman ngomong gitu doang. Saya terima nikahnya, bla 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 bla. Selesai, nanya ke saksi, sah saksi, belum kata saksi. Wah, ulang lagi, ulang. Bla 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 bla, sah saksi, belum. Ternyata nggak sah aja. Ternyata saksinya adalah mantan. Wah, nggak akan pernah sah. Mau seharian akan nikah, ini nggak akan sah nih. Makanya hati-hati ya. Yang bikin akan nikah tuh susah itu mantan. Apalagi kalau mantannya KUA. Pas datang, ini kenapa ya? Syaratnya nggak ada yang lengkap, Memang syaratnya apa? Syaratnya nggak ada saya di sini. Jadi moral of the story-nya teman-teman, syariat Allah itu gampang banget. Puasa itu, coba teman-teman perhatiin ayat tentang puasa. Ayat pertamanya, kutiba alaikumus siyam. Artinya apa? Ini kalau ada yang nggak tahu artinya, ini keterlaluan. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Awalnya hukum puasa apa di situ? Wajib. Kutiba alaikumus siyam. Ternyata Allah tuh pengertian banget sama kita. Allah bilang ayyaman ma'dudat. Gak lama kok, cuma beberapa hari doang. Kalau kita terjemahin bebas ya, ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari aja kata Allah. Kenapa Allah nggak bilang syahrul wahid, 1 bulan? Kenapa bilang beberapa hari? Karena Allah tuh nggak pengen ngebebanin kita. Puasa 1 bulan, padahal sama aja kan? Kita puasa 1 bulan tapi nyebutnya ayyam, beberapa hari. Ma'dudat, yang terhitung, yang terbatas, yang nggak lama. Lagian emang puasa emang harian, nggak mungkin bulanan. Kebayang buka puasanya sahur tanggal 1 Ramadan, buka puasa tanggal 30, kebayang nggak sih itu? Makanya Allah bilang ayyaman ma'dudat, puasa itu hari-hari. Jadi setiap hari buka dan sahur, setiap hari buka dan sahur. Allah kayak pengertian banget gitu ke kita. Udah selesai gitu Allah bilang apa? Tenang aja. Saya tahu di antara kalian mungkin ada yang lagi musafir, traveling gitu, ada yang lagi touring. Di antara kalian ada yang lagi sakit hati. Di antara kalian ada yang lagi sakit. Maka kalau kalian gak sanggup berpuasa karena lagi touring, buat anak-anak muda, anak-anak motor nih, terus karena lagi sakit, bolehlah dia mengkodoknya di waktu yang lain. Terus udah selesai, udah selesai belum segitu? Belum. Allah masih bilang kalau kalian gak sanggup mengkodok, gak apa-apa, bayar fidyah. Baru ditutup dengan kalimat wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Tadi di ayat pertama puasa itu wajib, sekarang puasa itu lebih baik. Ini buktinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian banget, dan Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Jadi kemudahan-kemudahan dalam agama itu sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, banyak banget ayat-ayat yang kayak gini. Mulai dari tasyri'. Apa bedanya syariat dengan tasyri'? Kalau syariat itu hukum yang udah jadi. Kalau tasyri' itu proses hukum itu sampai jadi. Tasyri' salah satunya adalah tasyri' tentang khamar. Itu kan prosesnya beberapa kali ya, nggak langsung sekaligus khamar haram, enggak. Pertama, khamar dan judi itu ada baiknya, ada buruknya. Walaupun buruknya lebih banyak, tapi kan ada baiknya Ustadz. Iya sih, ada nih. Ini awal tasyri' ya, belum jadi syariat. Kemudian lanjut,
Para sahabat masih minum khamar, sampai gara-gara sering minum khamar mereka sholat dalam keadaan mabuk. Kebayang gak sholat? Allahu Akbar. Nggak enak banget kan? Imamnya baca apa dia nggak ngaminin gitu. Imamnya baca apa dia bilang, imamnya walabdallin dia bilang sadaqallahul azim, kan nggak nyambung ya. Kenapa? Lagi mabuk. Akhirnya turun lagi syariat berikutnya, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Oh, kalau gitu setelah sholat boleh dong. Allah nggak ngomong gitu ya, tapi boleh. Akhirnya mereka nahan diri. Udah selesai sholat baru mabuk-mabukan. Tasyrik. Baru kemudian yang ketiga Allah katakan tinggalkan semua itu. Khamar haram, judi haram, riba haram, yang kayak gitu-gitu. Stalking IG mantan haram. Apalagi pakai akun palsu, dia nggak tahu. Tasyrik bertahap, nggak bisa sekaligus. Ini artinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sampai ketika Nabi mengutus seorang sahabat Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke sebuah negeri di Yaman, apa nasihat Nabi untuk Muaz? Yassir wala tuassir. Mudahkan urusan mereka wahai Muaz, jangan kamu mempersulit urusan mereka. Lebih baik kamu mengatakan boleh 3 kali daripada mengatakan 1 tidak boleh, supaya mereka semangat dalam beramal soleh. Ini artinya kaidah Islam itu teman-teman udah keren banget. Islam itu cocok banget buat anak muda. Karena Rasul sebagai tokoh muslimnya, sebagai ikon Islamnya, sebagai teladan kita bersama nih, ternyata anak muda banget seleranya. 1, pertama Rasul tuh orangnya badannya bagus, six pack gitu. Jadi perut Nabi, kata sahabat, seperti batu yang tersusun. Jadi ada 6 batu gitu kan. Kalau kita seperti batu karang 1 biji gede gitu. One pack. Jadi Nabi itu badannya juga udah bagus. Udah gitu, Nabi ternyata seorang petarung loh. Kalau beliau hidup sekarang nih, beliau bisa ngalahin si Mike siapa tuh? Nah, juara Ultimate Fight gitu lah. Nabi itu MMA banget loh. Nabi pernah lagi menggembalai ternak-ternaknya Khadijah. Ini awal-awal dakwah di Mekah ya. Lagi ngegembalain ternak Khadijah berdua sama seorang juara Ultimate Fight di TV One. Di Mekah maksudnya. Ini bukan endorsan. Juara Ultimate Fight di Mekah, namanya Abu Rukana. Orang Arab kalau ngomong Abu itu bukan orang tua. Abu itu kayak nama bekennya gitu. Jadi karena badannya bagus, gagah, sehingga disebut Rukana, artinya yang badannya itu kayak tiang-tiang gitu, rukun, sehingga dikenal dengan nama Abu Rukana, yang badannya tuh gagah banget. Lagi ngegembalain ternak-ternak Khadijah bersama Abu Rukana. Lagi duduk gitu, Nabi bilang, Abu Rukana, kita sparring yuk, katanya. Nabi itu kan nggak pernah dikenal naik di atas ring ya, sehingga nggak ada yang tahu kalau Nabi itu jago tarung. Sehingga Abu Rukana bilang, ya Muhammad, aku nggak tega nyakitin kamu. Kata Rasulullah, ya kita lihat aja nanti. Hayo, kamu teman takut? Kata Abu Rukana, bukan takut, kan Muhammad nggak pernah naik ring. Saya udah biasa nih, medali tuh udah banyak banget di rumah saya. Ini bekas-bekas udah banyak banget. Jadi tatonya tuh udah banyak banget. Tato bekas cakaran, gigitan di kupingnya apa segala macam. Abu Rukana, kata Nabi Muhammad, kita coba dulu aja. Akhirnya Abu Rukana mengatakan, hadiahnya apa? Masa kita gitu-gitu aja nggak seru gitu ya, nggak ada yang dapat kebaikan atau hadiah gitu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang kalah menyerahkan 1 dombanya kepada yang menang. Dan ini bukan judi. Kalau judi tidak ada sesuatu yang dilakukan, jadi kayak taruhan. Kalau ini bukan taruhan, hadiah. Siapa yang kalah ngasih dombanya kepada yang menang. Kata Abu Rukana, ayo kalau gitu. Dia pede banget kan, bakalan dapat domba. Tarung nih, begitu tarung, Abu Rukana dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci sama Nabi. Gulat. Ternyata Nabi tarungnya tuh model serangan di bawah gitu, main kunci. Dikunci sama Nabi Abu Rukana, karena kalau nggak nyerah kan bisa patah ya.
Saya di Bandung tuh sama teman-teman juga dekat sama teman-teman Bandung Viking Club. Kemarin kita bikin kayak semacam tarung bebas antara petarung Bandung lawan petarung Filipina dan Amerika. Kalau tarungnya sama Amerika saya kayak ada masalah pribadi gitu kan. Jadi pas yang petarung Indonesianya dikunci gitu saya langsung Ustadz nonton gitu kan beda ya. Begitu dia lepas dari kuncian langsung habisin menang. 3 petarung kita ngalahin 3 petarung luar negeri. Bahkan yang petarung dari Filipina itu patah tangannya karena dia pas dikunci nggak mau nyerah, dia maksain banget, patah, dipotong keluar dari ring. Nabi tarung sama Abu Rukana, dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci, Abu Rukana langsung nyerah. Setelah itu Nabi bilang, ya udah kasih domba kamu untuk saya. Dikasih sama Abu Rukana. Terus Abu Rukana, Nabi nanya, masih mau lagi? Kata Abu Rukana, ya sekali lagi deh, kayaknya tadi ada yang salah nih, kuda-kudanya. Ya udah kita coba lagi, tarung untuk kedua kalinya, dibanting lagi Abu Rukana, dipegang, akhirnya Abu Rukana nyerah untuk kedua kalinya, nyerahin lagi 1 domba. Nabi bilang, masih penasaran Abu Rukana? Ya udah, ini yang terakhir nih, penasaran banget, masa sih saya kalah sama kamu? Sementara Abu Rukana itu juara, bertahan, selalu menang. Nabi Muhammad gak pernah ada track recordnya. Yang ketiga kali dibanting lagi sama Nabi, dikunci, kalah lagi Abu Rukana. Ini luar biasa. Sampai diserahkan 3 dombanya Abu Rukana kepada Nabi, Abu Rukana duduk aja termenung. Nabi nanya kepada Abu Rukana, ya Abu Rukana, malham, kenapa kamu sedih? Apa masalahnya? Kata Abu Rukana, ya Muhammad, saya harus ngomong apa ke ayah saya tentang 3 kambing yang hilang? Saya mau ngomong apa nih? Namanya kenapa? Kalau saya bilang itu dimakan serigala, saya bohong. Saya nggak boleh bohong kepada orang tua. Ya udah, bilang aja jujur kamu kalah dengan Muhammad. Ya itu lebih bahaya lagi. Gimana muka saya di depan ayah saya kalau ketahuan saya itu kalah tarung sama kamu Muhammad? Ya udah, biar kamu nggak malu sama ayah kamu, nih aku balikin 3 ekor kambing kamu dibalikin. Akhlak Nabi dibalikin kepada Abu Bakar. Beneran ini Muhammad? Beneran, tapi kan perjanjian kita nggak gini. Nggak apa-apa. Yang penting kamu mendapatkan kembali kambing-kambing kamu. Ya Muhammad, akhlak kamu itu luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam Abu Bakar. Ternyata ada sahabat Nabi masuk Islam itu dengan tarung. Jadi kita anak muda yang senang tarung itu bisa jadi jalan dakwah. Yang gua sama gua. Siapa yang kalah masuk agama yang menang. Wah, ngeri ya. Kita kalah jadi murtad, nauzubillah min dzalik. Yang ditantang ternyata preman pasar. Jangan. Yang jelas Nabi itu pernah menaklukkan seseorang hatinya setelah menaklukkan fisiknya. Kekuatan Nabi nggak pernah pamer. Badan Nabi bagus tapi nggak kemana-mana pakai baju ketat, kaos gitu, gitu nah. Atau posting ini lo lihat ya. Terus di sebelahnya ada susu apa gitu buat cowok gitu. Enggak. Karena Nabi itu orangnya nggak riak, nggak sombong gitu, orangnya tawadu banget. Sama kayak Nabi Musa kan badannya juga bagus kan, terkenal banget lah badan Nabi Musa. Sampai saking bagusnya badan Nabi Musa, orang Yahudi iseng untuk memfitnah Musa. Musa itu badannya bagus tapi pakai bajunya rapi banget, semuanya ketutup, nggak kayak saya gini, semuanya ketutup. Kalau saya pakai kayak gini biar kelihatan lampu kalau saya tuh nggak terlalu hitam. Jangan tutup sempurna. Akhirnya orang Yahudi posting di Instagram mereka gitu. Mereka posting pakai hashtag Musa Kudisan. Itu hashtagnya orang Yahudi. Viral, jadi trending topik. Oh beneran ada yang melihat. Yo saya lihat, orang Yahudi kan suka ngada-ngada kan ya. Akhirnya tersebarlah berita trending topik kalau Musa itu Kudisan. Soalnya bajunya tertutup semua. Allah nggak rela nabinya yang keren, yang super duper luar biasa nih difitnah sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Allah membersihkan nama Musa. Direkam di akhir surat Al-Ahzab. Suatu hari Nabi Musa mandi di sumur, kemudian bajunya dibuka, ditaruh di atas batu. Mandi ini, ketutup kan sumurnya, mandi. Udah selesai mandi, Nabi Musa beres-beres nyari baju, ternyata batunya udah pindah. Wah, batunya pindah, gimana nih caranya? Akhirnya nyari kayak galah gitu, mengambil baju di atas batu. Begitu mau diambil, batunya lari. Nabi Musa
Bingung nih gimana saya keluar nih, saya nggak pakai baju, cuma pakai celana doang. Dikejarlah batu itu oleh Musa. Thawbi hajar, thawbi hajar. Baju saya dibawa batu, baju saya dibawa batu. Lari. Kemana batu itu lari? Batu itu lari ke Nadil Kaum, kalau bahasa hadisnya. Apa Nadil Kaum? Tempat ngumpulnya anak-anak muda Bani Israel. Lewat skatepark Bani Israel. Batu lewat, anak-anak Bani Israel lagi oli gitu ya. Musa lewat, wah anak parkur Musa. Jadi Musa itu dianggap anak parkur, lagi ngejar-ngejar batu gitu, terus kontrol gitu. Akhirnya anak-anak skate Bani Israel kagum, ternyata Musa itu keren banget ya, parkur sejati banget lah, pokoknya gua nge-follow dia sekarang. Lewat lagi tempat nongkrong cewek-cewek Bani Israel, Musa lewat, cewek-cewek lihat gitu. Pokoknya heboh banget tuh kejadian, sampai akhirnya batu itu berhenti di tengah suk, di tengah pasarnya Bani Israel. Kebayang nggak batu berhenti di tengah mall? Orang lagi pada belanja, Musa ngejar-ngejar batu di tengah mall. Jadi kayak perform gitu tengah mall gitu kan, kayak malam mingguan gitu kan. Udah gitu ada musik terus slow motion gitu. Akhirnya berhenti, baju diambil, baju yang mau Musa dipakai, dipukul, batu terbelah. Jadi waktu belah tuh mungkin awalnya dari Bani Israel. Ditonjok sama Musa, saking kuatnya Musa. Dan Allah gak rela banget nabinya difitnah. Nabi Muhammad memiliki semua mukjizat para anbiya. Terkeren pokoknya. Nabi Musa belah laut, keren kan? Nabi Muhammad belah bulan. Lebih dahsyat kan? Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Nabi Sulaiman menguasai jin dan manusia. Di zaman Nabi Sulaiman tuh kita hidup tuh dengan jin loh. Jin tuh kayak barang dan kita ikut talin gitu. Terus ada tanya jawab, jin nanya gitu. Ustaz nanya, apa boleh nggak saya misalnya jin gitu ya, saya nikah dengan manusia. Manusia juga cari manusia susah, apalagi sama jin gitu. Jadi kayak jin sama manusia tuh ngeblend banget, hidup bareng, damai, rukun gitu ya. Bisa jadi satu komplek gitu, RT-nya manusia, RW-nya jin, gitu-gitu lah pokoknya. Dan banyak banget pekerja-pekerja kuli, buruh kayak gitu jin loh. Termasuk chef-chef yang terkenal di zaman Sulaiman itu jin. Jadi kalau dia masak itu cepat banget, lebih cepat daripada fast food. Ini super fast food. Kita baru mau ngomong udah jadi makanannya. Luar biasa zaman Sulaiman. Zaman Nabi Muhammad, Nabi juga bisa. Banyak banget adegan Nabi menguasai jin. Salah satunya Nabi lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada kayak jin newbie gitu, anak baru gitu ya. Jadi ada jin yang kayak baru belajar dakwah gitu, tapi dakwahnya ngegodain manusia ke neraka gitu. Kan itu dakwah versi jin. Dia kayak baru lulus dari kuliah gitu, anak-anak baru gitu masih nyari mangsa. Salah, karena dia anak baru nggak tahu mangsanya siapa yang mau digodain. Nabi Muhammad kan salah kan ya, langsung ngegodain legend. Newbie ngegodain legend. Wah ini ada orang lagi tahajud nih, gua godain aja sekalian. Nggak tahu itu legend. Datang-datang, hai Nabi Muhammad lagi sholat anak-anak. Begitu selesai Nabi Muhammad sholat, dilihat ada jin godain beliau, dipegang, diuyel-uyel, jadi bola. Itu hadisnya kayak gitu, jadi bola terus diikat di tiang Masjid Nabawi. Bola kayak bola api gitu. Pas menjelang subuh, anak-anak Madinah datang ke masjid, anak-anak kecil gitu, anak bocah-bocah gitu datang ke masjid. Loh, ada bola api tuh, diambil, ditendang-tendang. Berarti sejarah tendang bola api itu awalnya di zaman Muhammad. Tapi kalau sekarang yang ditendang itu bola api, kalau dulu tuh jin. Jadi jin tuh gitu ditendang anak-anak Madinah. Ayo bola, Muhammad Salah, Benzema. Tapi yang ditendang jin. Terus diambil sama Nabi, jangan sakiti dia. Terus kemudian dilepas, akhirnya dia pergi. Kata Nabi Muhammad, sekiranya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan ini menjadi bola untuk anak-anak Madinah sampai besok hari. Apa doa Sulaiman yang diingat oleh Nabi? Ya Allah, kata Sulaiman, beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Nabi itu hanya menghargai doa Sulaiman. Kalau bukan karena menghargai doa Sulaiman, Nabi itu bisa banget menguasai jin. Tapi Nabi nggak mau. Kenapa? Soalnya Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa banget. Siapa lagi? Nabi Daud. Apa salah satu di antara mukjizat Nabi Daud? Mukjizat Nabi Daud salah satunya adalah
melempar batu kecil membuat seorang Goliat itu tumbang kan ya. Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Nabi Muhammad itu bisa menjadikan batu bukan dilempar, batu itu tunduk kepada beliau. Batu sebesar gunung Uhud jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Daud batu dijadikan sebagai peluru, sebagai batu lempar. Kalau Nabi Muhammad batu itu jadi umatnya. Nabi lagi kayak hiking gitu ke atas gunung Uhud ya, bersama dengan, kan Nabi itu juga punya geng ya. Nabi punya sahabat, punya geng. Orang-orang ring satunya Nabi. Siapa ring satunya Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat yang mubasysyirin bil jannah. Itu gengnya Nabi banget tuh. Dan yang lebih sempit lagi Abu Bakar dan Umar. Mereka lagi jalan bertiga hiking gitu ke atas gunung Uhud. Pas naik ke atas gunung Uhud, gunung itu gemetar, bergetar. Nggak rela gitu kan dinaikin, ini siapa sih, apa-apaan sih. Jadi dia kayak bergetar gitu. Nabi langsung duduk. Kata Nabi, tenang, di atasmu adalah Rasulullah, As-Siddiq, dan Syahidan. Nabi berempat berarti. Di atasmu itu ada Rasulullah, As-Siddiq, Syahidan. Tenang wahai gunung Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah, Abu Bakar, As-Siddiq, dan 2 orang sahabat yang meninggalnya nanti syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kebayang nggak kalau kita jadi Umar dan Utsman? Rasul, jadi saya akan dibunuh nanti. Ini kan berita masa depan kan? Dia akan meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi jangan gitu dong, nakut-nakutin. Enggak, sahabat ini mereka luar biasa semangatnya. Begitu dapat kalimat syahidan, mereka langsung bersyukur, mudah-mudahan itu benar, mudah-mudahan itu saya dapatkan kebaikan itu. Sehingga gunung itu tenang karena di atasnya adalah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Jadi Rasul itu udah keren banget lah. Secara fisik beliau ideal, secara apalagi kekuatan fisik beliau jago tarung, bahkan pemberani. Walaupun Nabi itu lembut, tapi tidak lemah. Jadi istilah lemah lembut itu kurang tepat menurut saya. Lembut aja, nggak usah lemah. Karena Nabi kuat tapi lembut, perkasa tapi lembut. Apa bukti keperkasaan Nabi? Kata Aisyah, Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki. Gak usah diterjemahin, udah segitu aja. Nabi itu kekuatannya seperti 10 laki-laki. Ini luar biasa. Nabi itu emang keren sih. Makanya wajarlah Allah ngasih wahyu lewat beliau ya. Kalau ngasih wahyu lewat kita kan nggak sampai tuh setengah sampai beribu-ribu tahun umat Islam berkembang. Kayaknya 1-2 orang juga udah ilfil sama kita. Baru berdakwah sekali udah unfollow. Baru berdakwah dikit udah left group. Itu kan dakwah kita ya. Banyak yang bikin orang ilfil karena mungkin terlalu galak, karena mungkin gak sabaran. Kayak saya dulu awal-awal dapat hidayah, semuanya saya anggap neraka. Kan kakak saya TNI, adik saya GAM. Jadi di rumah mereka ketawa-ketawa, di luar perang-perangan. Pas saya baru dapat hidayah, dakwah, saya pulang ke rumah, neraka ini. Ini juga neraka, itu juga neraka. Semua neraka, saya doain surga. Ini karena awal-awal puber dakwah namanya. Nabi itu nggak kayak gitu. Nabi itu tenang banget. Dan Nabi, walaupun beliau orang yang lembut, tapi beliau seorang yang kuat dan pemberani. Apa bukti Nabi pemberani? Ketika Nabi sedang duduk istirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba datang seorang laki-laki menghunuskan pedangnya di leher Nabi, dan itu kalau ditarik dikit aja itu langsung kegorok loh Nabi, ditaruh di sini. Ya Muhammad, kata dia, sekarang kalau saya akan ngebunuh kamu, kamu jauh dari sahabat-sahabatmu, gak ada yang nolongin, siapa yang akan nolong kamu sekarang? Nabi dengan tenang menjawab Allah. Langsung bergetar tuh orang, pedangnya jatuh. Kebayang gak? Bisa nggak kita kayak Nabi? Begitu ditanya sama calon mertua, kamu ngasih makan apa untuk anak saya? Allah. Ya saya terima gitu. Nggak bisa, calon mertuanya nggak bisa ditaklukin, apalagi musuh gitu. Nabi itu Allah, langsung jatuh pedangnya. Udah gitu diambil balik sama Nabi, dihunuskan ke arah musuhnya. Nabi tanya, kalau saya yang akan membunuh kamu, siapa yang bisa nolong kamu? Dia bilang, hanya engkau wahai Muhammad. Nabi ngasih pedangnya, pulanglah kepada kaummu. Kemudian dia berdakwah kepada kaumnya, dia bilang, wahai kaumku, masuklah kepada agama seorang laki-laki yang mencintai kehidupan kalian lebih daripada kehidupannya sendiri. Ini akhlak Nabi menaklukkan banyak hal. Nabi itu berdakwah dengan akhlak nomor 1 teman-teman, bukan dengan dalil. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dalil berikutnya, nomor 1-nya akhlak. Ketika Nabi berdakwah, nih bisa dibilang kayak tabligh akbar Nabi pertama di Mekah, jadi kayak free event gitu ya. Iwanya para sahabat. Tabligh akbarnya stage-nya apa? Stage-nya Bukit Sofa.
Itu stage-nya. Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi nanya kepada orang-orang Mekah, ya ma'syara Quraisy, ya ahla Makkah, wahai pemuka-pemuka Quraisy, wahai penduduk Mekah, kalau saya katakan di balik bukit ini ada musuh yang mau menyerang kota Mekah, kalian percaya nggak sama saya? Kata mereka, kami percaya Muhammad, engkau al-amin. Jadi bukan Allah berfirman, saya bersabda, bukan. Tapi percaya nggak sama saya? Percaya Muhammad. Kenapa? Bukan karena dia Rasulullah, bukan karena dia dapat wahyu. Itu yang kesekian. Nomor satunya apa? Karena engkau al-amin, akhlak. Jadi kadang-kadang orang nggak percaya dengan ayat dan hadis yang kita baca bukan karena ayat dan nggak benar, bukan karena hadisnya nggak sahih. Dia nggak percaya sama kita. Kalau ngomong ayat, gitu kan? Kalau ngomong hadis gitu, bukan hadisnya nggak sahih, hadisnya sahih, pemahamannya yang baik. Kita nggak paham hadis, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi pemahamannya batil. Maka dakwah Nabi itu dengan akhlak, teman-teman. Sehingga dengan akhlak seseorang akhirnya jadi tertarik kepada Islam. Baru Nabi ngomongin ayat, hadis. Nabi tuh kalau istrinya lagi ngambek nggak pernah tuh pakai hadis. Kalau kita belum ngambek juga udah disiapin hadisnya. Nanti kalau dia ngambek saya forward nih. Hadis, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh seorang perempuan sujud kepada suaminya. 5, dengerin 5. Hadis lagi, kalau seandainya perempuan menjilat nanah dan darah di sekujur tubuh suaminya yang terluka, itu tidak akan bisa membayar satu saja di antara kebaikan suami kepada dia. Tuh mah, benar kan? Si istrinya juga nyiapin hadis. Pak, ntar dulu Pak, ini juga ada nih hadisnya. Kata istrinya, Pak, Rasulullah bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, seorang suami harusnya bersabar terhadap istrinya dalam sehari berapa kali ya Rasul? Kata Nabi, 70 marrah, 70 kali. Beneran itu hadis mah? Beneran. Bukan susah kalau udah kayak gini. Pak, 70 kali loh Pak, Mama udah berapa kali? Baru juga 3 kali kan? Masih ada berapa 60-an sekali lagi kan? Jadi 70 kali dibikin sebel sama istri itu belum boleh marah loh suami. Sampai 69 siap-siap, istrinya juga udah sadar, oh udah 69, udah cukup hari ini. Besok mulai lagi dari awal. Jadi teman-teman, gak bisa kita hanya pakai dalil. Nabi itu kan pemilik hadis kan deh. Kalau Nabi mau begitu istrinya ngambek, Ma, aku bersabda, kan gitu kan? Kalau kita nggak pemilik hadis masih Rasulullah bersabda, itu juga riwayatnya bingung siapa, Bukhari apa Muslim ya? Kalau Nabi itu nggak pakai Bukhari Muslim, orang saya sendiri yang ngomong, aku bersabda, wahai mama. Jadi langsung Rasul sendiri. Kenapa Nabi pemilik hadis kok nggak pakai hadis? Karena beliau bijak, nggak mau menjudge istrinya dengan hadis. Beliau menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan akhlak dulu, baru nanti pakai hadis. Kalau udah normal, baru ngomong pakai hadis. Kan pernah tuh Nabi sama Aisyah lagi bikin acara kayak barbekyuan gitu di rumahnya Aisyah. Aisyah masak rempong seharian, wah ini daging ini segala macam steak apa sate gitu. Udah malam udah siap-siap undang sahabat makan di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada seorang istri Nabi yang terkenal pintar masak. Dia punya brand gitu, Ummu Salamah Cake. Jago masak banget kan Ummu Salamah. Gak ada masakan Ummu Salamah yang gak enak tuh. Jadi istri Nabi yang terkenal jago masak tuh Ummu Salamah. Ngirim masakan ke Aisyah. Kalau yang ngirimnya Sauda masih mending ya, beda tipis lah 11-12 sama masakan Aisyah. Kalau Ummu Salamah datang makanan Ummu Salamah, makanan Aisyah bakalan gak ada yang nyentuh tuh. Begitu Ummu Salamah ngirim makanan ke rumah Aisyah, Aisyah nanya, ini dari siapa? Dari Ummu Salamah, sini bawa. Bosannya tuh agak-agak gimana gitu, khawatir. Dipegang sama Aisyah, dilempar sampai pecah piringnya. Di depan siapa? Di depan Nabi. Di depan sahabat. Sahabat langsung kaget gitu, pura-pura jangan di instastory loh ya. Nah diam semua. Kan kita kayak otomatis gitu kan, ada kejadian langsung lagi ditilang, Pak ini saya instastory loh Pak. Kalau dulu nggak boleh, diam aja, nggak usah diam aja. Terus udah beres semuanya, Aisyah langsung ngambek masuk ke dalam kamar. Nabi langsung bilang, pulang. Pulanglah para sahabat. Nabi cuma komen apa kata Nabi? Ibu kalian lagi marah, ibu kalian lagi cemburu. Udah selesai gitu. Nggak ada tuh Nabi komen panjang-panjang, captionnya harus di scroll gitu.
kayak curhat gitu ke sosmed followers, aku tuh dijailin banget sama istri aku. Kalian rela kayak gini, udah kalian unfollow dia aja, kalau perlu di report biar di ban gitu. Enggak, Nabi cuman ibu kalian lagi cemburu, Hira, udah pulang para sahabat. Nabi ketok pintu Aisyah. Aisyah, kata Nabi, kenapa? Kata Aisyah, itu yang ngirim makanan Ummu Salamah pengen pulang. Itu bahasa elegannya Nabi. Maksud Nabi apa? Ganti dong piring yang tadi udah pecah. Tapi Nabi nggak bilang, Aisyah ganti tuh piringnya, kamu pecahin sih, sekarang aku harus ngeluarin budget beli piring baru nih. Enggak, Aisyah, itu pembantu Ummu Salamah mau pulang. Aisyah juga anaknya pintar kan, langsung ngerti. Ya, keluar ngambil piring baru. Nih, minta maaf ke Ummu Salamah. Nah, masuk lagi. Beres urusannya, beres. Ngeluarin hadis nggak? Sama sekali nggak ngeluarin hadis. Seandainya Nabi mau, ya Aisyah, sesungguhnya orang-orang mubazir kayak gini nih, saudara satu bisa ngeluarin ayat, ngeluarin hadis, banyak. Kenapa Nabi nggak pakai ayat dan hadis? Karena bukan itu duluan yang nomor satu. Ini nih, teladan kita banget sebagai anak muda. Kadang kita pengen ngedawahin teman kita buat hijrah, jangan ayat dan hadis dulu yang dikeluarin, akhlak dulu. Bikin dia trust sama kita, bikin dia respect sama kita. Kalau dia udah trust dan respect, kita bisa ngeluarin 1000 hadis dan semuanya akan diambil Nabi. Tapi kalau dia nggak trust, nggak respect, belum juga ngeluarin hadis, lu nggak usah ngomong deh, ceramah nggak usah di sini, di masjid aja. Udah dasar lo misalnya makin hijrah, makin apa, ada bau surga ya, ada nabi palsu ya, apa segala macam istilahnya. Kenapa? Karena dia belum respect sama kita. Akhlak. Nabi itu kalau menyelesaikan masalah dengan sahabatnya pakai akhlak, nggak pakai ayat dan hadis dulu. Ayat dan hadis itu dalam kondisi yang normal atau kondisi-kondisi yang sangat tertentu. Nabi dengan akhlak. Ada perbedaan pendapat. Ada sahabat namanya Bakroh. Sholat dia datang ke masjid masbuk. Begitu dia masuk ke pintu masjid, Nabi udah ruku. Dia kayak nggak rela gitu kan ketinggalan Nabi. Dia kan pengen rakaat pertama bareng Nabi. Karena nggak rela, dia takbir di pintu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku terus jalan sambil ruku ke arah saf. Ini sholat lucu banget nih. Dia jalan ke arah saf. Begitu selesai sholat, dia lapor ke Nabi. Nabi, saya tadi sholatnya seru loh. Seru gimana? Tadi tuh saya ruku terus jalan sama ruku. Nabi marah. Dasar kamu ahlu bid'ah, ahlu neraka. Enggak. Padahal kan Nabi yang berhak mengatakan orang bid'ah kan? Karena Nabi nggak pernah ngajarin gitu kan? Berarti apa yang tidak diajarkan Nabi bid'ah. Semua bid'ah itu neraka. Nabi nggak ngomong gitu. Nabi cuma senyum. Terus Nabi bilang, besok-besok jangan diulang lagi ya. Gitu doang ngomongnya. Gara-gara kata-kata ini, akhirnya para ulama berbeda mazhab. Sebagian bilang itu nggak sah. Sebagian lagi mengatakan itu sah tapi nggak boleh diulangi lagi. Allahu alam. Yang jelas saya cuma pengen ngambil angle akhlaknya, bukan angle fikihnya. Ternyata melihat sahabat yang lucu-lucu kayak gini, yang aneh-aneh, Nabi cuma senyum doang. Nabi pernah diundang makan gitu. Gila. Ada efeknya gitu ya. Nabi itu pernah diajak makan malam teman-teman. Jadi ada seorang sahabat dengan PD-nya datang Nabi nanti malam makan di rumah saya ya, kata dia. Oh iya. Nabi pikir nih orang kalau udah ngundang kan berarti nyiapin makanan yang enak-enak. Nabi udah gitu ngajak beberapa orang geng Nabi lagi. Bahkan ikut saya yuk, ikut aja. Datang ke rumah dia, duduk, dihidangin apa teman-teman? Qadid. Apa itu qadid? Roti yang keras, yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air dulu, direndam baru bisa dimakan. Dia ngundang makan, tapi yang disiapin malah cuman roti keras, ditaruh aja depan Nabi. Terus dia duduk, Nabi liatin, Abu Bakar, Umar liatin. Nabi nungguin tuh, kok nggak ada satenya ya? Nggak ada lauknya, nggak ada apa-apanya, roti doang. Akhirnya Nabi nanya, maaf ada lauknya, kata Nabi. Nabi tuh nggak enakan banget orangnya tuh, sangat nggak enakan. Ada lauknya, kata Nabi. Oh maaf ya Rasulullah, nggak kepikiran, cuman ada cuka, boleh cuka? Oh nggak apa-apa, ditaruhlah cuka di sebelah Nabi. Nabi potongin tuh roti, dicelupin ke cuka, dimakan. Apa kata Nabi? Nabi komen, kata Nabi, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau kita ngomongin ini di Palembang cocok, empek-empek pakai cuka. Tapi kalau di Jogja kan nggak pakai cuka ya, maka ini berarti Nabi itu orangnya sangat menghargai orang lain. Nggak mau ngecewain orang, dikasih cuka. Sebaik-baik lauk cuka. Pagi-pagi buka-buka
buka-buka kayak dapur gitu. Nabi ngeliat di belakang rumahnya ada apa, ternyata nggak masak apa-apa Aisyah. Nabi waktu itu belum niat berpuasa dan beliau lagi nyari sarapan. Oh, nggak ada ote-ote, nggak ada nasi goreng, nggak ada telur dadar, nggak ada apapun. Lagi buka-buka kayak gitu, Aisyah lewat. Aisyah ngeliat Nabi lagi nyari-nyari makan, Aisyah kan jadi nggak enak gitu kan ya. Nabi pasti tahu Aisyah ngeliat, Nabi langsung bilang, Aisyah hari ini aku puasa loh. Coba, kan kalau puasa sunnah boleh agak belakangan ya, dengan syarat belum ngopi, belum makan, belum ngapain kan. Ini kita udah kenyang, gue puasa aja deh. Belum makan apa-apa terus dia niat puasa. Nabi pas melihat Aisyah kayak mergokin Nabi lagi nyari-nyari sarapan, Nabi menjaga perasaan Aisyah terus langsung bilang, Aisyah hari ini aku puasa loh. Oh ya udah, alhamdulillah sekalian saya nggak masak. Ya udah, padahal tadi Nabi itu nggak ada niat puasa. Tapi gara-gara Aisyah nggak masak dan Nabi nggak pengen menyusahkan Aisyah, Nabi jadi puasa. Akhlak. Makanya Allah tuh saking takjubnya kepada akhlak Nabi sampai Allah ngasih testimoninya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad itu ya benar-benar akhlakmu tuh luar biasa kata Allah. Benar-benar innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar sungguh akhlak kamu tuh luar biasa. Orang yang gak enakan banget. Dengan akhlak itulah Nabi SAW menyebarkan Islam. Dengan akhlak itulah Nabi SAW mengubah kota Madinah yang namanya Yathrib menjadi Madinah Munawwarah. Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya jahiliyah jadi Islamiyah. Dengan akhlak itu Nabi menjadikan dunia yang tadinya zulumat kepada nur. Dengan akhlak teman-teman, terutama kepada orang terdekatnya. Jangan ngomongin dakwah dulu kalau kita belum sabar kepada orang tua. Jangan ngomongin bahwa kita udah soleh di luar kalau kita belum baik kepada keluarga. Karena kata Nabi apa? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Jadi kalau kita mau mengukur kita baik apa enggak, nanya ke pasangan kita dulu, Mah, Papa udah baik belum untuk Mama? Ini enggak, kalau jawabannya jujur nggak akan dikurangin kan jatah bulanannya, enggak Mah. Papa sih ya masih bertahap Pak. Apa yang masih kurang baik Mah? Catat, bikin catatan ini, nanti perbaiki. Karena sebaik-baik kita adalah yang paling baik buat keluarganya. Tanya ke orang tua kita, udah ridho belum ibu bapak kita kepada kita? Gak usah ngomongin yang lain-lain dulu, lihat dulu di rumah kita. Gak usah ngomongin teman yang lain, gak usah ngomongin teman satu geng, gak usah ngomongin teman di jalan, gak usah ngomongin teman di klub, di komunitas. Orang tua aja dulu. Kalau udah nikah pasangan aja dulu, anak-anak aja dulu. Kalau itu belum lulus, berarti kita belum menjadi seorang sebaik-baik manusia menurut Rasulullah SAW. Jadi Islam itu teman-teman bukan hanya Allahu Akbar, ruku, sujud, bukan hanya itu. Islam itu indah banget, akhlak. Islam itu kita banget anak muda. Hobi-hobi kita itu semuanya difasilitasi dalam Islam. Coba belajar tentang sifat ra'fahnya Nabi, gak enakannya Nabi. Nabi itu saking gak enakannya sering menyulitkan diri sendiri loh. Kayak Nabi pernah didatengin tamu ke rumah beliau, sahabat-sahabat. Kan sahabat itu senang banget curhat sama Nabi ya. Mereka datang ke rumah Nabi, duduk sama Nabi lama-lama, dihidangin makan sama Nabi, mereka makan. Begitu selesai makan masih duduk. Nabi itu udah merasa kemalaman, nih kok nggak pulang-pulang. Disuruh pulang nggak enak, nggak disuruh pulang Nabi juga terganggu. Aisyah udah nunggu di kamar. Akhirnya Nabi ngeliat kayak, kalau kita sekarang kayak pura-pura ngeliat jam, jam berapa ya? Kasih isyarat gitu. Sahabat nggak pengertian, dikasih isyarat nggak pulang-pulang juga. Saking nggak enaknya Nabi diem aja. Lama diem, sahabat membuka lagi pembicaraan. Nabi, ini ada masalah nih. Wah, mulai lagi dari awal, panjang ceritanya. Tiba-tiba turun wahyu surat Al-Ahzab juga. Kata Allah apa di dalam wahyu itu? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, minta izinlah untuk masuk. Kalau diizinkan, masuklah. Kalau diberikan hidangan makan, makanlah. Kalau selesai makan, pulanglah. Jangan meneruskan pembicaraan karena itu mengganggu Nabi. Sampai turun ayat kayak gitu. Karena ayatnya udah turun, maka tugas Nabi adalah membacakan. Gak boleh Nabi menyembunyikan satu ayat pun dari umatnya. Nabi bilang, ini udah turun ayat. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, Nabi baca ayat gitu. Sahabat gak sadar, dikira ini ayat apa gitu. Oh Masya Allah, Nabi baca
bacain. Bismillah, bismillah, kita dengerin. Dibacakanlah sama Nabi. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Jangan lama-lama ngobrolnya. Oh, astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Langsung pada pulang. Coba, sampai Allah ngebelain Nabi karena Nabi itu orang yang gak enakan banget. Apakah kita kayak gitu sama teman kita? Kita sama-sama gak enak ngecengin seorang cewek. Sama-sama di kos-kosan, pas kita lagi di komputernya, loh kok wallpapernya dia juga, gue sama nih di laptopnya. Oh berarti sama-sama senang nih. Ya udah lu aja duluan, gue nggak ada perasaan apa-apa sih ke dia. Ya udah, mau gue bantu. Pernah ngebantu teman kita untuk menikah dengan seseorang yang kita punya perasaan ke dia? Nabi itu pernah loh. Nabi punya perasaan kepada Zainab. Zainab punya perasaan kepada Nabi. Tapi Allah nyuruh, wahai Muhammad, lamar Zainab untuk Zaid. Kebayang gak perasaan Nabi kayak gimana? Ya Allah, buat siapa? Buat Zaid. Hah? Zaid. Itu kan kalau kita ya. Itu kalau kita, kalau Nabi enggak. Wahai Muhammad, lamar Zainab buat Zaid. Datang lah Rasulullah, Zainab, aku pengen melamar kamu. Zainab udah kayak kegeeran gitu. Buat Zaid. Bentar. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Buat siapa ya Rasul? Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang selebgram itu bukan, yang followersnya cuma 3. Zaid bin Harisah yang gak terkenal banget, mantan budak anak angkatnya Nabi. Aku pengen melamar kamu buat Zaid, wahai Zainab. Apa jawaban Zainab? Aku gak cinta sama Zaid ya Rasul. Turun lagi ayat Al-Ahzab lagi tuh. Malam ini banyak Al-Ahzabnya nih. Turun lagi ayat surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran hayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan punya pilihan ketika Allah sudah menurunkan satu perintah. Mereka punya pilihan untuk taat atau tidak. Harusnya mereka katakan sami'na wa ata'na. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa? Kutiba alaikumus siyam sami'na wa ta'na. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya rabbi, ada apa ya Allah? La ta'kulur riba sami'na wa ta'na. Apapun perintah Allah. Lalu ketika Nabi membacakan ayat ini kepada Zainab, Zainab mengatakan kalau ini perintah Allah, sami'na wa ta'na. Menikah Zainab dengan Zaid. Kebayang gak pas akad nikahnya tuh, Zainab itu perasaannya ke Nabi, tapi nikahnya dengan Zaid. Nabi perasaannya ke Zainab, tapi harus menikahkan Zainab dengan Zaid. Nah, ini bukan segitiga lagi nih, agak-agak kerucut nih. Rumit. Akhirnya pas akad nikah, kalau zaman sekarang kayak gitu, pasti pas akad nikah si Zainabnya teh nggak akan melihat ke arah Zaid, melihatnya ke arah Nabi. Nabi nggak biarin saya nikah sama dia, tega, gitu kan? Ini berat banget perasaan Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan demikian. Ini akhlak luar biasa. Nabi mau menikahkan seseorang yang beliau punya perasaan kepada dia karena ini perintah Allah. Buat mereka cinta itu bukan yang teratas, yang paling tinggi itu iman dan taat kepada Allah. Cinta ngikutin, bukan iman dan taat ngikutin cinta. Ini bahaya. Bisa menukar agama dan keyakinan gara-gara ngikutin perasaan. Tapi kalau perasaan ngikutin iman, maka iman dulu yang dibela. Perasaannya itu harus mengalah demi iman. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Setahun kemudian cerai. Udah selesai cerai, Nabi disuruh, wahai Muhammad, sekarang lamar Zainab untuk menjadi istrimu. Assalamualaikum Zainab. Waalaikumsalam. Zainab, gimana keadaannya? Sehat? Saya pengen melamar kamu Zainab. Buat siapa ya Rasul? Agak curiga gitu kan, siapa lagi nih? Kata Nabi, buat saya wahai Zainab. Oh, biasa aja gitu ya. Padahal di belakang cewek lah ya, jaim-jaiman gitu. Oh, Rasul. Akhirnya nikahlah Zainab dengan Rasulullah. Kalau Zainab nggak taat kepada Allah untuk menikahi Zaid, mungkin selamanya Zainab tidak akan pernah menjadi istri Nabi Muhammad. Karena dia taat, dia berkorban dengan menikahi seseorang yang bukan seseorang yang dia cintai. Akhirnya Zainab layak mendampingi Rasulullah. Jadilah Zainab salah satu di antara istri Nabi. Bahkan istri Nabi yang pertama nyusul Nabi wafat. Pas Nabi sakit keras, Nabi kan tidur di atas pangkuan Aisyah. Terus istri Nabi yang lain ngumpul gitu menanya ke Nabi, Rasulullah, kira-kira kalau Rasulullah wafat nanti siapa di antara kami yang duluan nyusul Nabi? Kan mereka pengen duluan ya, pengen saya yang pertama. Nabi bilang apa?
Yang pertama menyusul saya di antara kalian yang paling panjang tangannya. Hah? Yang paling panjang tangannya? Oh bentar, belakang. Langsung jajar gitu ya. Ukur tangan siapa yang paling panjang? Ternyata tangan Zainab itu yang paling pendek. Kenapa? Karena Zainab itu anaknya tuh kayak unyu-unyu gitu, agak-agak imut gitu. Kalau istri Nabi lain kan tinggi-tinggi, apalagi Aisyah kan terkenal tinggi, langsing, dan ya anak ideal banget lah secara fisik Aisyah teh. Dan ditambah lagi emang dia seneng treadmill kan Aisyah. Apa treadmillnya Aisyah? Nabi lagi touring kan ya, adegan treadmillnya Aisyah sama Nabi. Nabi lagi touring bareng sahabat, berhenti di sebuah rest area gitu. Pas berhenti di rest area, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan Gi, tinggalkan saya sama Aisyah. Duluan, bawa mobil Nabi, mobil Aisyah, jalan duluan. Kata Nabi ke Aisyah, kita nyusul mereka lomba lari yuk. Hayo kata Aisyah, lomba lari sekuat-kuat tenaga di tengah padang pasir, itu lebih daripada treadmill berapa kilo loh. Langsung kalorinya berapa keluar angkanya di situ gitu. Akhirnya menanglah Aisyah. Di komen sama Aisyah pas Nabi posting adegan itu. Apa komen Aisyah? Waktu itu aku masih kurus. Ini dalil kalau Aisyah itu kurus. Dan berapa berat Aisyah? Saya sering share. Berat Aisyah itu kurang lebih 55 kilo. Tahu dari mana Ustadz? Baca hadisul ifki. Cerita ketika Aisyah ketinggalan rombongan. Kenapa sampai ketinggalan rombongan? Karena kata yang membawa tandu Aisyah, Aisyah itu lebih ringan daripada tandu. Makanya kami nggak tahu ada orang atau nggak ada orang di dalam tandu karena dia ringan. Berapa berat tandu? Kurang lebih 60 kilo. 50 sampai 60 kilo. Berarti Aisyah lebih ringan daripada 55 kilo. Sehingga saya menyimpulkan salah satu ciri perempuan solehah beratnya nggak boleh lebih dari 55 kilo. Itu ciri perempuan solehah. Nanti pulang ke rumah timbang. Wah, 56 bid'ah 1 kilo. Nggak boleh. Maksimal 55 kilo. Periksa tuh. Karena ciri solehah itu bukan cuma dilihat dari sisi rajin puasa, rajin ibadah, itu oke. Tapi ada sisi lain. Apa kata Nabi? Ciri perempuan soleh itu ada 3 selain ibadahnya. 1, idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu melihat dia, maka dia tuh nyenengin. Itu istri solehah, nyenengin suaminya. Pas dilihat dia kayak, kalau dia sebelum masih jomblo gitu dia nggak genit, begitu udah nikah dia kayak genit gitu, dikit-dikit touch up depan suaminya. Gua nih, gimana nih bibir gua udah bagus belum ininya? Pakai lipstiknya, kamu mau yang matte atau yang gimana gitu kan? Nanya ke suami, selera suaminya apa? Terus kalau pakai parfum yang apa? Kalau bisa, kalau perlu suaminya dari jarak sekilo mau pulang ke rumah dia udah nunggu di depan pintu, lipstiknya kelihatan jarak sekilo satu. Itu glossy banget kan ya? Ini istri solehah, kalau kamu lihat nyenengin. Itu istri solehah, nyenengin banget pokoknya. Aisyah tuh sangat nyenengin. Makanya Aisyah tuh anaknya tinggi, langsing, beratnya 55 kilo. Tahu dari mana Aisyah tinggi? Aisyah kan pernah nonton bareng Nabi. Waktu itu ada festival gitu di depan Masjid Nabawi, namanya Habasyah Fest. Orang-orang Habasyah memperingati ulang tahun jadinya kota Habasyah di Madinah, bikin festival Habasyah Fest. Jadi ada kayak perform gitu, ada dance gitu, terus ada tarung. Dance-nya tuh tari pedang. Tapi kan dance juga ya. Aisyah di dalam rumah penasaran pengen nonton, cuman nggak enak mau minta ke Nabi. Lihat ke jendela, seru ya, balik lagi ke kamar. Lihat lagi ke jendela, iya seru, balik lagi ke kamar. Nabi ngeliat Aisyah, akhirnya Nabi nanya, Aisyah, hal turidina an tanzuri? Kamu pengen nonton? Kata Nabi. Hal turidina an tanzuri? Kamu pengen nonton Aisyah? Diam aja Aisyah. Diamnya cewek kan artinya ya. Nabi pengertian. Hal turidina an tanzuri? Kamu pengen nonton Aisyah? Diam. Langsung dipegang tangannya oleh Nabi. Ya aku temenin. Tuh. Ditemenin sama Nabi nonton. Makanya nonton itu kalau sesuatu yang masih wajar itu sunnah banget. Yang bid'ah nonton sendiri. Kebayang nonton tren tubusan sendiri. Begitu vampirnya muncul yang kanan kiri, kita kemana? Kan ya seru banget tuh. Makanya jangan sampai nonton sendiri. Nabi nonton sama Aisyah, berdiri depan Masjid Nabawi. Aisyah berdiri sebelah Nabi, naruh dagunya di atas pundak Nabi. Coba imajinasikan sejarah. Aisyah itu kan mancung ya.
Nabi mancung, kebayang nggak pas Nabi noleh? Itu kan romantis banget tuh. Makanya saya bilang, kalau bahas tentang sirah Nabi, bahas tentang sarirah Nabi, bahas tentang perjalanan hidup Nabi, seru banget loh. Nabi itu adalah teladan tentang seorang muslim yang ideal, dan ternyata adegan kehidupan Nabi itu perfect banget. Ada ibadah di malam hari yang nangisnya luar biasa. Nabi kalau udah sholat malam, wah nggak ada yang bisa ngikutin. Kalau ada yang sok-sok ikutan, bakalan nyesel. Ada sahabat yang ikut-ikutan Nabi sholat malam, ada. Pernah Nabi nggak pernah ngajak-ngajak, Nabi nggak pernah mention, nggak pernah broadcast. Nanti malam kita tahajud di Masjid Al-Furqan ya. Nabi nggak pernah. Kenapa? Nabi tahu nggak ada yang sanggup tahajud di belakang Nabi. 1 rakaat 3 juz. 1 rakaat 3 juz. Kebayang nggak kayak gimana berdirinya tuh? Kalau saya pernah sholat kayak gitu di masjid, udah aja berdiri sebelah kaki. Capek gantian. Karena kenapa? Imamnya nggak pengertian. Saya udah bersin-bersin, udah batuk-batuk, dia nggak ngerti. 1 rakaat 3 juz. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini hafiz ya sahabat. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, dengar Ibnu Mas'ud. Sayangnya dulu kan nggak ada live streaming gitu kan, untuk lihat gimana Ibnu Mas'ud baca Al-Quran seperti Jibril yang bisa direkod. Jibril itu kalau baca Quran, kalau dilihat di antara sahabat yang paling mirip itu Ibnu Mas'ud. Persis Jibril. Dia hafiz, biasa sholat panjang, tiba-tiba berdiri belakang Nabi, nggak nepuk-nepuk gitu. Jadi Nabi nggak tahu. Kalau Nabi tahu, Nabi bakal baca yang pendek. Karena Nabi nggak ditepuk-tepuk, dia sholat aja. Belakang Nabi. Nabi santai aja. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Udah setengah juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ibnu Mas'ud mulai curiga. Wah bahaya nih. Udah terlanjur takbir, gimana ngebatalinnya? Masa mundur teratur gitu ya. Saking panjangnya sholat Nabi. Jadi sholat kita yang kayak tadi Ar-Rahman, itu mah amatiran banget teman-teman. Di Mesir, rata-rata masjid sholatnya itu 1 malam 1 juz. Itu masjid yang anak-anak baru gitu. Jadi kalau kita nanya ke teman, lu sholat di mana tarawih? Di masjid itu berapa juz? 1 juz. Lu anak baru ya? 1 juz itu anak baru. Kalau yang udah pro 3 juz. Kalau udah legend 10 juz. Beda level dong. Makanya Nabi kalau sholat malam, adegan malamnya maksimal, malamnya adalah orang yang rahib, ibadahnya kepada Allah itu luar biasa, siangnya seorang rahmatan lil alamin. Semua orang yang ada di dekat Nabi selalu ngerasa kenyamanan. Melihat wajah Nabi, nyaman. Mendengar Nabi ngomong, nyaman. Jalan bareng Nabi, nyaman. Bahkan ketika berperang bersama Nabi, mereka nyaman. Berperang aja nyaman. Gimana dalam keadaan damai? Inilah Rasulullah SAW. Makanya teman-teman, Islam itu asik kalau kita paham betapa luasnya agama Allah ini. Saya punya tagline, banyak main banyak manfaat. Itu bukan asal buat, karena saya punya misi. Dakwah saya itu lewat cara main skate, kemudian kalau lagi ada ombak main coba-coba main ombak gitu, terus pedal. Apalagi kalau ombaknya lagi gede, habis dimarahin istri pula, ombak gulung aku dong gitu ya, langsung di pelampiasannya ke ombak. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi main, ketemu teman, touring, ketemu teman, akhirnya mulai dekat, jadilah jalan dakwah. Itulah cara dakwah yang saya jalanin. Jadi dalam Islam itu boleh banget. Bahkan kita tuh, saya sama istri pernah bikin program umroh. Pertama kali umroh sama anak-anak skateboarder. Salah satunya Tevi Permana, Fani Ino, itu kan legend-legendnya skate ya. Mereka bawa papan skate ke Mekah. Bisa dibilang ini grup umroh pertama yang bawa papan skate. Saya bawa papan skate, Tevi Ino bawa papan skate, bawa 3 papan. Begitu yang guide kita ngambil di baggage belt gitu, loh ini kok ada papan skate, Ustaz ini kayaknya ada yang ketukar deh, bukan punya kita. Enggak, itu punya jemaah saya. Dia heran, jamaah umroh bawa papan skate. Begitu selesai tawaf, sa'i semuanya beres, sudah umroh, waktu istirahat mereka langsung pada ngobrol saya di depan Masjidil Haram, dimarahin, gitu. Saya pura-pura nggak ngerti gitu, apaan sih? Padahal ngerti bahasa Arab, pura-pura nggak. Makanya kita datengin, ada apa? Dari mana kamu? Indonesia. Mau nyoba nggak? Ternyata askarnya pengen nyoba. Kok dia nyoba ketagihan enak gitu. Akhirnya kita posting dengan judul yang di Instagram, Share Happiness. Karena sebenarnya Islam itu asik banget. Nggak ada larangan orang untuk bersenang-senang. Satu aja syaratnya, kita boleh have fun, kita boleh seru-seruan, kita boleh enjoy yourself, kita boleh traveling kemana aja. Syaratnya cuma satu, jangan nambah dosa. Itu doang.
dan bisa banget kita dapat fun tanpa membuat dosa, itu bisa banget. Dan saya buktiin sendiri, saya senang main. Kemarin pas ke New Zealand coba semampunya ya main longboard gitu, walaupun kemudian di sana ditungguin nanti kalau udah kecepatan ditangkepin gitu ya. Terus pas lagi ke Jepang, alhamdulillahnya pas lagi winter ada salju, kita main snowboarding gitu sama teman-teman. Bisa banget have fun, enjoy, traveling, seru-seruan sama teman-teman tanpa berbuat dosa, itu bisa banget teman-teman. Karena Islam luas, dan di dalam keluasan itu kita bisa explore kemana aja dan tetap masih dalam koridor Islam. Jadi buat saya moral of the story yang lainnya adalah yuk kita nikmati aja hidup masa muda kita dengan satu syarat, jangan nambah dosa, maka Allah akan melek banget apa yang kita lakukan. Dengan kayak gitu, insya Allah kita menjadi seorang yang istiqomah, taat, tapi tetap asik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semuanya. Yuk kita belajar Islam lebih sungguh-sungguh lagi, mendengar nasihat lebih banyak lagi, supaya kita makin kenal agama kita, makin tahu Islam, makin luas akhlaknya, makin banyak manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan di sini ada penggalangan dana ya. Oh ya, buat teman-teman yang pengen berdonasi di bulan Ramadan, jadi kita ada form donasi buat renovasi dan pembangunan Masjid Al-Furqan. Jadi saya sekarang ke kota-kota mana tuh kalau bikin acara tabligh akbar gini, saya nggak mau bikin di Masjid Agungnya. Kenapa? Kalau Masjid Agung itu udah besar. Kita mencari panti asuhan, kita cari masjid-masjid yang lagi renov, kita bikin crowd, lalu kita coba crowdfunding bareng-bareng untuk membangun rumah Allah. Jadi lebih efektif daripada saya bikin di Masjid Agung yang sudah memang gede. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menyumbangkan yang terbaik malam Ramadan untuk membangun Masjid Al-Furqan, sehingga sejengkal Masjid Al-Furqan yang kita bangun, setiap orang sholat di dalamnya kita mendapatkan ngalir pahala insyaallah. Silakan nanti ngisi form donasi renovasi masjid. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.